Banjir bikin Australia terancam krisis pangan hingga lonjakan inflasi. Banjir telah melanda bagian timur Australia selama 2 tahun terakhir dan menggenangi beberapa lahan pertanian paling produktif di seluruh negara bagian Australia seperti New South Wales, Victoria, dan Tasmania. Akibatnya, biaya hidup masyarakat menjadi naik karena harga buah-buahan dan sayuran akan melonjak lebih dari 8% selama 6 bulan ke depan. Meski begitu, pemerintah mengatakan masih terlalu dini untuk menetapkan biaya ekonomi yang tepat mengatasi banjir tersebut. Padahal di saat yang sama, jutaan orang Australia sangat membutuhkan lebih banyak bantuan keuangan. Menteri Keuangan Jim Chalmers memperkirakan bahwa banjir akan mengurangi setidaknya 0,25% produk domestik bruto negara pada kuartal keempat, ditambah dengan tekanan biaya hidup pada banyak rumah tangga juga akan meningkat. Chalmers mengatakan bahwa anggaran federal minggu depan akan menyiapkan dukungan kepada masyarakat yang terkena dampak banjir. Dia meyakinkan penanganan bencana alam dan pembangunan ketahanan dalam perekonomian akan menjadi fokus utama. Banjir akan menyebabkan harga buah dan sayuran menjadi 8% lebih tinggi daripada kuartal sebelumnya. Itu diakibatkan dampak dari banjir, yang sebelumnya telah merusak beberapa lahan pertanian utama kami, katanya. Selain itu, tingkat pengangguran pada minggu ini masih berada pada angka 3,5%, menambah permasalahan di Australia. Karena hal ini menunjukkan bahwa saat ini lebih banyak orang Australia telah kehilangan pekerjaan dibandingkan memperoleh pekerjaan, dan menunjukkan bahwa ekonomi rentan terhadap perlambatan. Pada bulan Juni lalu, inflasi Australia telah mencapai 6,1%. Ini mencapai rekor tertinggi dalam 21 tahun. Para ekonom memperkirakan inflasi akan mencapai 7,5% pada akhir tahun karena berbagai faktor domestik dan internasional, termasuk dampak perang di Ukraina yang berdampak pada pasokan pangan dan energi global. Dunia hari ini, banjir di Australia kembali memakan korban tewas. Selamat datang di pekan yang baru yang jadi pekan terakhir di bulan Oktober. Kami sudah merangkum laporan utama dari sejumlah negara untuk dunia hari ini. Edisi 24 Oktober 2022, kita awali dengan laporan terkini dari banjir di Australia. Banjir Australia memakan korban. Hari ini ada sekitar 200 peringatan banjir yang dikeluarkan. 140 diantaranya di negara bagian New South Wales, 60 di negara bagian Victoria. Hujan besar telah membuat banjir dan air sungai meluap di sejumlah kawasan di NSW. Sementara kekhawatiran sungai Murray meluap masih dialami warga Victoria. Jenazah seorang perempuan ditemukan di kawasan Coyal Creeks, NSW setelah sebuah mobil hanyut. Sopir dan 2 penumpang prianya berhasil melarikan diri dan selamat. Pekan lalu seorang pria juga dilaporkan meninggal akibat banjir yang terjadi di Rochester, kawasan sebelah utara negara bagian Victoria. Siapa calon terkuat PM Inggris? Rishi Sunak 42 tahun disebut-sebut akan menjadi calon kuat untuk menjadi Perdana Menteri Inggris selanjutnya setelah Boris Johnson mengumumkan tidak akan mencalonkan diri lagi. Rishi adalah mantan Menteri Keuangan yang dilaporkan telah mendapat dukungan lebih dari 140 orang politisi. Hari ini, Partai Konservatif di Inggris akan mengakhiri proses nominasi calon Perdana Menteri selanjutnya dan mengumumkan hasilnya dalam waktu sepekan. Jika memenangkan nominasi, Rishi akan menggantikan Liz Truss yang menjabat Perdana Menteri paling singkat dalam sejarah Inggris. Dominasi kekuasaan Xi Jinping, Presiden Cina Xi Jinping kembali menjabat sebagai Ketua Partai Komunis Cina untuk ketiga kalinya. Artinya pria berusia 69 tahun tersebut akan menjabat sebagai ketua partai selama 15 tahun, yang biasanya hanya dijabat 10 tahun oleh pemimpin sebelumnya. Dalam upacara penutupan Kongres Nasional hari Sabtu, mantan Presiden Hu Jintao terlihat meninggalkan lebih cepat pertemuan tersebut dengan dibawa petugas. Kejadian tersebut membuat warga mencari namanya di sosial media yang kemudian disensor oleh pemerintah Cina. Mata kiri Salman Rushdie tidak bisa melihat lagi. Agen dari penulis Salman Rushdie mengatakan penulis buku Ayat-Ayat Setan tersebut kehilangan fungsi salah satu matanya dan juga tangannya setelah insiden penusukan yang dialaminya bulan Agustus di New York. Dia kehilangan penglihatan di salah satu matanya, kata Andre Wille, agen Salman kepada EI Vice, sebuah harian Spanyol. Dia mengalami 3 luka berat di leher, salah satu tangannya cacat karena saraf di tangannya putus. Tambahnya,
Andre tidak menjelaskan di mana keberadaan Salman, sementara penyerangan Hadi Matar, 24 tahun, menyatakan tidak bersalah atas usaha pembunuhan tersebut. Ribuan domba padati kota Madrid. Di Madrid, ibu kota Spanyol, ribuan domba memenuhi jalanan ketika penggembala membawa ternak mereka menuju ke kawasan selatan selama musim dingin. Ini adalah bagian dari tradisi tahunan yang dimulai kembali di tahun 1994. Dikenal dengan nama Fiesta de la Transhumancia. Setelah parlemen Spanyol mengakui rute ini, jika berabad-abad lalu rute yang dilalui sepi, maka di era modern ini domba-domba ini melewati pusat kota yang ramai, termasuk lapangan utama Plaza Mayor. Ini salah satu video yang direkam salah satu warga yang melihatnya. Bruto negara pada kuartal keempat, ditambah dengan tekanan biaya hidup pada banyak rumah tangga juga akan meningkat. Karl Marx mengatakan bahwa anggaran federal minggu depan akan menyiapkan dukungan kepada masyarakat yang terkena dampak banjir. Dia meyakinkan penanganan bencana alam dan pembangunan ketahanan dalam perekonomian akan menjadi fokus utama. Banjir akan menyebabkan harga buah dan sayuran menjadi 8% lebih tinggi daripada kuartal sebelumnya. Itu diakibatkan dampak dari banjir, yang sebelumnya telah merusak beberapa lahan pertanian utama kami, katanya. Selain itu, tingkat pengangguran pada minggu ini masih berada pada angka 3,5%, menambah permasalahan di Australia. Karena hal ini menunjukkan bahwa saat ini lebih banyak orang Australia telah kehilangan pekerjaan dibandingkan memperoleh pekerjaan, dan menunjukkan bahwa ekonomi rentan terhadap perlambatan. Pada bulan Juni lalu, inflasi Australia telah mencapai 6,1%. Ini mencapai rekor tertinggi dalam 21 tahun. Para ekonom memperkirakan inflasi akan mencapai 7,5% pada akhir tahun karena berbagai faktor domestik dan internasional, termasuk dampak perang di Ukraina yang berdampak pada pasokan pangan dan energi global. Dunia hari ini, banjir di Australia kembali memakan korban tewas. Selamat datang di pekan yang baru yang jadi pekan terakhir di bulan Oktober. Kami sudah merangkum laporan utama dari sejumlah negara untuk dunia hari ini. Edisi 24 Oktober 2022, kita awali dengan laporan terkini dari banjir di Australia. Banjir Australia memakan korban. Hari ini ada sekitar 200 peringatan banjir yang dikeluarkan. 140 diantaranya di negara bagian New South Wales, 60 di negara bagian Victoria. Hujan besar telah membuat banjir dan air sungai meluap di sejumlah kawasan di NSW. Sementara kekhawatiran sungai Murray meluap masih dialami warga Victoria. Jenazah seorang perempuan ditemukan di kawasan Coyal Creek, NSW setelah sebuah mobil hanyut. Sopir dan 2 penumpang terianya berhasil melarikan diri dan selamat. Pekan lalu, seorang pria juga dilaporkan meninggal akibat banjir yang terjadi di Rochester, kawasan sebelah utara, negara bagian Victoria. Siapa calon terkuat PM Inggris? Rishi Sunak, 42 tahun, disebut-sebut akan menjadi calon kuat untuk menjadi Perdana Menteri Inggris selanjutnya, setelah Boris Johnson mengumumkan tidak akan mencalonkan diri lagi. Rishi adalah mantan Menteri Keuangan yang dilaporkan telah mendapat dukungan lebih dari 140 orang politisi.